Reuni dua pilar timnas Indonesia di Thailand League setelah Sandy Walsh terdepak dari Yokohama F. Marinos. Pertandingan kedua timnas U17 lawan Uzbekistan U17. Timnas Indonesia U17 sukses memetik kemenangan manis, mengalahkan Uzbekistan 2 gol tanpa ampun. Membahas skuad Garuda saat ini, tentu tidak lepas dari kiprah para pemain yang berkarir di masing-masing klubnya. Baik yang berkiprah di Eropa, Asia, Amerika, atau di dalam negeri, semua pemain tentunya ingin terus eksis di klub yang ia bela selama masa kontraknya belum berakhir. Namun ada juga fakta perjalanan pemain yang tidak mengenakan dalam klub, dan hasilnya tentu saja menjadi kenyataan pahit. Hengkang sebelum kontrak habis, atau ada juga yang berkali-kali diperpanjang. Bagi setiap individu pemain, bermain di sebuah klub dan bertemu dengan pemain lain yang berbeda negara asal menjadi sebuah kebanggaan dan pengalaman baru. Tapi, ada kebanggaan yang lebih indah ketika pemain itu memulai petualangan di sebuah klub baru. Kebanggaan itu adalah ketika ia bertemu dan bergabung bersama di sebuah klub dengan rekan satu tim nasionalnya. Sama hal yang dialami oleh pemain depan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, yang sama-sama berkarir di klub yang sama, dan yang terbaru pun terjadi dan dialami pemain belakang timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Shane Patinama. Sandy Walsh menyusul Shane yang sudah lebih dulu bergabung dengan klub di Thailand League itu. Sandy yang sebelumnya berkiprah di Yokohama F. Marinos, tiba-tiba datang ke Thailand. Sandy Walsh menjadi cerita terbaru betapa sulitnya pemain khususnya Indonesia beradaptasi di negeri Sakura. Sandy masuk ke J-League di usia 30 tahun. Setelah 1 dekade, ia berkarir di Liga Belgia. Tapi tetap saja, ia menjadi pemain pinggiran selama setengah musim di Yokohama F. Marinos. Tak hanya Sandy, sejumlah pemain Indonesia juga pernah merasakan betapa sulitnya menembus skuad utama di klub-klub Jepang. Irfan Bahdim menjadi pemain pertama di era modern yang menjajal ketatnya liga di negaranya kakek Sugiono saat bergabung dengan Fanforet Kofu, lalu pindah ke Consadole Sapporo, tapi hanya mampu mencatat 13 penampilan di 2 musim. Yang paling parah adalah Stefano Lillipali setelah Irfan Bahdim. Stefano yang sampai saat ini masih memperkuat klub Liga 1 cuman dapat kesempatan sekali tampil di Sapporo, dan setelah beberapa tahun tidak ada lagi pemain Indonesia di sana. Sampai pada akhirnya di tahun 2022, Pratama Arkan memulai lagi di Tokyo Verdy. Nasib Sandy Walsh juga tidak jauh berbeda dengan Arkan maupun Justin Hubner. Yang sempat juga mencicipi ketatnya Liga Jepang, Sandy Walsh lebih sering menjadi penghias bangku pinggir lapangan. Kini, di musim terbarunya, Sandy Walsh yang juga bersama Shane Patinama di Buriram United Thailand League menjadi semangat baru bagi kedua pilar timnas Indonesia itu. Semoga di klub barunya, dua pilar timnas Indonesia ini bisa lebih matang lagi karena berlatih dan bertanding bersama. Dan tentu saja akan berpengaruh besar buat timnas Indonesia yang akan menjalani banyak laga di kemudian hari. Laga kedua timnas Indonesia U17 di turnamen Piala Kemerdekaan melawan Uzbekistan berakhir dengan kemenangan Indonesia 2-0. Dalam persiapan Piala Dunia U17, timnas Garuda Muda menjalani turnamen mini Piala Kemerdekaan. Dalam laga perdana, Garuda Muda yang berhasil menahan imbang Tajikistan dengan skor 2-2. Sementara Uzbekistan di laga perdana harus tewas mengenaskan di tangan tim kuat wakil Afrika, Timnas Mali U17 dengan skor 5-1. Timnas U17 Indonesia memimpin 1-0 atas Uzbekistan pada laga yang digelar setelah pertandingan Timnas Mali melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Penyerang Dimas Adi Prasetyo membuka keunggulan dengan cara impresif pada menit ke-17. Hampir saja keunggulan digandakan pada menit ke-20 ketika Aaron O'Neil berhasil melewati kiper, namun tembakannya disapu bersih oleh bek Uzbekistan tepat di depan gawang. Di babak kedua,
Timnas Garuda Muda lebih termotivasi setelah unggul di babak pertama. Kombinasi serangan anak asuh Nova Arianto itu semakin menunjukkan permainan yang indah. Serangan demi serangan terkombinasi dengan baik. Uzbekistan bukan tidak ada perlawanan, permainan tengah yang baik, juga kerap merepotkan barisan belakang Timnas Garuda Muda. Namun, belum bisa menghasilkan gol ke gawang Indonesia. Dan petaka pun terjadi buat Uzbekistan. Indonesia menambah golnya di menit ke-67. Berawal dari tendangan sudut Fabio Aska, bola berhasil disundul Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi yang tak terjaga, membuat skor berubah menjadi 2-0. Dan hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah. Kemenangan Garuda Muda mengukuhkan posisi kedua klasemen sementara dengan 4 poin. Sementara itu di puncak klasemen, Timnas Mali U17 duduk manis setelah sebelumnya mengalahkan Tajikistan di laga kedua. Dan Uzbekistan harus terpuruk di dasar klasemen dengan poin 0. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa, channel yang menyajikan seputar Timnas Indonesia tanpa hoax dan narasi menyesatkan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan semoga kalian yang sudah subscribe selalu diberikan kesehatan. Amin, dan terima kasih.